Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatunisa Abdullah. Saya dari kelas 11-6. Tahukah kamu bahwa ada satu perbuatan dosa yang digambarkan Allah sebagai kecurangan yang menghancurkan sebuah bangsa dari dalam, merusak keadilan, dan mematikan nurani manusia? Dosa itu adalah memakan harta yang bukan haknya. Dalam Islam, mengambil sesuatu yang bukan milik kita, meski hanya sedikit, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Dan dari semua bentuk pengkhianatan, salah satu yang paling berbahaya adalah korupsi. Sebab korupsi bukan hanya merampas harta, tetapi merampas hak seluruh rakyat. Allah telah memperingatkan dengan tegas dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini bukan hanya tentang mencuri secara langsung, tetapi juga tentang segala bentuk penggelapan, penyalahgunaan jabatan, manipulasi, dan pengkhianatan amanah. Semua itu adalah akar dari korupsi. Korupsi bukan sekedar kejahatan finansial. Korupsi adalah penyakit yang membusukkan tatanan masyarakat. Ketika seseorang mengambil uang negara, ia tidak hanya mengambil uang, ia mengambil masa depan pendidikan anak-anak. Ia mencuri obat dari rumah sakit, ia merampas pembangunan jalan, air bersih, dan hak orang-orang miskin yang seharusnya terbantu. Itulah mengapa para ulama mengatakan bahwa setiap rupiah hasil korupsi adalah tangisan orang yang membutuhkan. Korupsi lebih merusak daripada sekedar pencurian biasa. Jika pencurian merugikan beberapa orang, maka korupsi menghancurkan ribuan bahkan jutaan jiwa. Korupsi lebih kejam daripada sekawanan perampok, karena perampok hanya mengambil barang, sedangkan koruptor mengambil kepercayaan, sesuatu yang ketika hilang sulit sekali kembali. Mari kita bayangkan, jika ada seseorang menggelapkan anggaran pendidikan, berarti ia sedang merampas kesempatan anak-anak untuk belajar. Jika ada orang yang menilap dana bantuan sosial, berarti ia memutus harapan keluarga yang sedang kelaparan. Jika ada pejabat yang mengambil uang proyek kesehatan, berarti ia sedang menutup pintu kesembuhan bagi orang yang membutuhkan. Betapa dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pengkhianatan amanah adalah ciri orang munafik. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, tidak akan masuk surga orang yang mengambil hak orang lain dengan sumpah palsu. Korupsi adalah bentuk sumpah palsu terbesar, menggunakan jabatan, kekuasaan, dan kepercayaan untuk memperkaya diri sendiri. Dan ancamannya surga tertutup, kerugian dunia, kerusakan masyarakat, dan kemurkaan Allah. Namun lebih berbahaya lagi, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat besar. Korupsi bisa terjadi di tingkat rumah tangga, sekolah, bahkan diri sendiri. Mengambil uang kas tanpa izin, memalsukan laporan, mengurangi timbangan, menunda pekerjaan yang diamanahkan. Itu semua termasuk bentuk korupsi kecil yang jika dibiarkan bisa tumbuh menjadi besar. Islam tidak hanya memerintahkan kita menjauhi korupsi, tetapi juga memerintahkan kita menjaga amanah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia jujur.
dan tidak sempurna jujurnya hingga ia menjaga amanah. Orang yang menjaga amanah dijanjikan kedudukan tinggi, keberkahan hidup, dan keluarganya dipenuhi rahmat. Sebaliknya, siapa yang mengkhianati amanah akan hidup dalam kegelisahan, takut ketahuan, dan jauh dari berkah. Korupsi bukan sekedar dosa besar. Korupsi adalah api yang membakar sebuah bangsa, merusak generasi, dan menghancurkan masa depan. Maka dari itu, mencegah korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas setiap diri yang memegang amanah sekecil apapun. Karena itu, Allah mengingatkan dalam surah Al-Mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, mereka yang memelihara amanah-amanah dan janji-janji mereka. Inilah kunci keselamatan, menjaga amanah, menjauhi korupsi, dan bertakwa kepada Allah dalam setiap harta yang kita pegang. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari godaan harta haram, menjauhkan kita dari pengkhianatan amanah, dan memberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.